ingin mempresentasikan materi tentang buku untuk memenuhi tugas mata pelajaran fikih. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Naila Nasawijaya. Nama saya Iwandira. Nama saya Marsha Rahma. Nama saya Devis Wardani. Nama saya Nurul Aini. Nama saya Firat Setia. Dan saya Wulandari. Dan nama saya Seda Kusuma. Pengertian bugat menurut bahasa dan istilah. Bugat berasal dari kata baga, yakni bagian, yang artinya mencari, dapat berarti maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran, dan zalim dan membenci sesuatu. Adapun beberapa syarat dalam buku yang harus dipenuhi, di antara lainnya yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Jadi kelompok tersebut harus memiliki alasan yang jelas dan terorganisir. Biasanya berupa ketidakpuasan terhadap pemerintah ataupun penolakan dalam kebijakan yang dianggap tidak adil. Yang kedua, melakukan pemberontakan dengan kekuatan. Jadi pemberontakan tersebut dilakukan dengan kekuatan senjata ataupun tindakan keras lainnya. Yang ketiga, jumlah yang signifikan. Pemberontakan pun perlu jumlah yang banyak, tentu yang cukup dan terorganisir. Tidak hanya individu ataupun kelompok kecil lainnya. 4. Pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Pemerintah yang dilawan harus merupakan pemerintah yang sah menurut syariat Islam. Jika pemerintah tidak sah atau zalim, maka status bughah dapat diperdebatkan. 5. Sudah ada nasihat dan peringatan. Sebelum dikategorikan sebagai bughah, kelompok tersebut harus mendapatkan nasihat dan peringatan dari pemerintah untuk kembali ke jalan yang benar, namun mereka menolak. 6. Pemberontakan secara terang-terangan. Pemberontakan harus dilakukan secara terbuka, bukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun dalam bentuk sabotase. Kewajiban pemimpin terhadap pelaku bughah ada 5, yaitu yang pertama, dialog. Mengupayakan komunikasi untuk menyelesaikan konflik secara damai. Yang kedua, keadilan, memperlakukan mereka dengan adil tanpa diskriminasi. Ketiga, perlindungan, menjamin keselamatan bagi yang menyerah. 4. Pendidikan, memberikan pembinaan untuk memperbaiki pemahaman. 5. Hukum, menerapkan hukum secara adil jika diperlukan. Kewajiban ini mencerminkan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Adapun salah syarat untuk memerangi bughah, yang pertama, pelaku bughah memiliki kekuatan dan senjata untuk melawan. Yang kedua, pelaku bughah memiliki pasukan atau jamaah. Yang ketiga, pelaku bughah keluar dari kekuasaan pemimpin atau pemerintahan. Contoh kasus dari bughah ialah Organisasi Papua Merdeka atau yang disingkat dengan OPM. OPM merupakan sebuah gerakan separatis dari Papua yang berjuang untuk kemerdekaan wilayah Papua Barat dari Indonesia. Gerakan ini dikatakan sebagai bughah karena melakukan serangkaian perlawanan baik melalui diplomasi maupun pertempuran bersenjata. Gerakan ini dimulai sejak tahun 1960-an dan terus melancarkan aksinya hingga saat ini. Mereka juga berpendapat bahwa integrasi Papua Barat ke Indonesia dianggap tidak sah dan merasa adanya diskriminasi dan eksploitasi terhadap masyarakat asli Papua. OPM juga menjalankan aksinya dengan berbagai cara, yaitu diplomasi internasional untuk mendapat dukungan dari negara lain serta aksi gerilya bersenjata untuk melawan militer Indonesia. Hikmah dari larangan bughah ada 5, yaitu 1. Mengembalikan mereka ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis. 2. Menyadarkan mereka betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. 3. Mendidik agar taat kepada pemerintahan yang sah. 4. Tidak boleh melakukan tindakan yang melawan pemerintahan yang sah. 5. Perbedaan pendapat harus disalurkan dengan cara yang baik dan benar. Kesimpulan dari penjelasan kami ialah satu kelompok dapat dikatakan sebagai bughah jika memiliki seorang pemimpin, sedangkan jika yang memberontak hanya seorang diri maka tidak dapat disebut sebagai bughah. Dalam Islam, bughah sangat dilarang karena dapat membuat masyarakat menjadi resah dan mengganggu stabilitas negara. Maka dari itu, pemerintah berkewajiban untuk memeranginya. Terima kasih telah menyaksikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.